Cinta datang terlambat. Setelah mendengarkan saran dari sang Umi, akhirnya inilah keputusan Mupri yang akan pergi jalan-jalan untuk ngadaweng atau niis, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka ia sedang memutuskan untuk menyepi, bengong, atau mendinginkan pikiran ke salah satu hutan pohon pinus di daerah Bandung. Di sampingnya saat ini ada Azmi yang tengah memangku Aisyah. Tega memang Afrah, masa anaknya sendiri dititip-titip sementara ia dan suaminya mau berduaan terus. Afrah juga saat ini tengah jalan-jalan, entah kemana bersama Ibra. Gaya-gayaan kayak orang udah gak punya buntut. Untung saja Aisyah baik dan tidak rebel, dan karena paksaan juga akhirnya Mupri mau saja membawa bayi lucu tersebut. Bersyukur lalu lintas kali ini tidak terlalu padat. Mupri pun membelokkan setir mobilnya ke arah sebuah pom yang mengisi bensin di sana. Saat melanjutkan kembali perjalanan, Azmi yang merasa bosan pun mengulurkan tangan, menghidupkan radio dan mencari channel yang cocok. Lagu Maher Zain akhirnya bergema sahdu menemani perjalanan mereka. Sepanjang hidup, seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu. Hingga akhir waktu, Azmi ikut bernyanyi setelahnya. Membuat Mupri mendengus dan Aisyah berhenti mencerocos apapun yang ia lihat di jalan sana. Bang, gue punya lagu yang cocok buat lo, ujar Azmi kemudian, sembari mengecilkan volume radio. Apa? Tanya Mupri, melirik Azmi sedetik sebelum kembali fokus ke arah jalan. Azmi mengambil ponsel, mengunduh sesuatu, lalu lagu Maudy Ayunda yang berjudul Cinta Datang Terlambat pun mengalun. Cinta datang terlambat dari Maudy Ayunda, kampret lo, maksudnya apaan coba? Ya maksudnya itu loh, galau mulu perasaan sejak Mbak Anissa marriage. Enggak. Bohong lo bang, gue yang lebih tahu hati gue. Nyenye, padahal lo enggak peka sama perasaan lo sendiri kan? Atau emang lo pura-pura enggak peka biar hati lo enggak terlalu remuk? Mupri berdecak, lalu ia diam. Mengingat sesuatu, saat dirinya, keluarga kecil sang kakak juga TK datang ke pernikahan Anissa. Sungguh saat itu hatinya sudah tidak nyaman, atau mungkin ia memang menyesal, sehingga setelah naik ke pelaminan, menyalami Radit dan mengucap selamat kepada Anissa, ia langsung memutuskan untuk pulang saja, meninggalkan Afrah dan TK, karena ia merasa dadanya amat sesak. Tak perasaan apa yang sebenarnya ia miliki. Namun jika ia boleh jujur, maka ia ingin menyatakan bahwa mungkin apa yang Azmi ucapkan barusan tentang cintanya yang datang terlambat itu benar, sangat benar. Bahkan saat itu ketika keluar dari aula pernikahan, Mupri baru tahu bahwa matanya sudah basah dan wajahnya sudah sangat panas. Hal asing yang baru ia rasakan. Ada penelitian yang mengatakan bahwa cinta itu bisa tumbuh hanya dalam waktu 0,2 detik saja. Mungkin sebenarnya bang, lo nggak sadar bahwa lo itu udah lama suka sama Anissa. Bisa aja sejak awal, cuma lo nggak peka sama rasa itu. Nah, akhirnya lo ngambil keputusan yang bodoh. Atau cinta lo benar-benar datang terlambat bang. Karena inilah ia mengajak Azmi bersamanya, meski Azmi bukan pakar cinta, tapi laki-laki itu paling tahu tentang dirinya. Mungkin Afrah juga, hanya saja Afrah perempuan pasti tak terlalu merasakan apa yang ia rasakan. Berbeda dengan Azmi, bahkan sebelum ia bercerita banyak hal, laki-laki itu seperti sudah mengetahui apa yang ia pendam. Azmi mungkin lebih berpengalaman soal rasa cinta, sementara seperti sebelum-sebelumnya, ia buta dan tak tahu apa-apa. Banyak yang gue gak ketahui soal hati lo, dan karena lo diam mulu, jadi gue cuma nebak-nebak doang. Gue juga gak tahu apa jawaban atas istiqoroh lo yang sebenarnya. Meski gue kira jawabannya itu buruk, soalnya setelah itu
Lo malah diem dan gak ngelakuin apa-apa buat perjuangin Mbak Anissa. Mupri mencengkram kemudi memelankan laju kendaraan saat melihat lampu lalu lintas yang tadi bertahan di warna kuning itu tiba-tiba memindahkan diri menjadi warna merah. Sebenarnya waktu itu Mupri akhirnya menjelaskan dan membeberkan semuanya padaku. Ia lelah menanggung semuanya sendiri. Ia tak kuat untuk terus berdiam dan tak mengatakan apa-apa. Ia butuh sebuah masukan yang mungkin bisa ia pertimbangkan. Kamu yakin mau ngelakuin ini? Tanya Ibra kepada sang istri. Aprah yang baru saja menggelung rambutnya berpaling dari cermin, memposisikan diri agar bisa menghadap kepada Ibra sebelum dirinya mengangguk. Aku yakin, Mas. Aku gak kuat, aku pengen banget makan mie-nya, kita beli ya. Ibra menatap ke arah Aprah, wanita itu merengek padanya untuk dibelikan mie chili pepper yang kata orang-orang di YouTube pedas kebangetan. Ibra jadi merinding, bagaimana kalau Aprah kenapa-napa? Apalagi usia Kamilanya masih cukup muda untuk hal itu. Oke, aku beliin, tapi kamu cuma boleh makan 1 helai mie, oke? Maksud Mas 1 suap kan? Aprah memiringkan kepalanya polos. Ibra menggeleng tegas, 1 helai mie, bukan 1 suap. Mas, sayang, mie itu pedasnya kebangetan, kasihan baby kita. Kamu gak mau kan babynya kenapa-napa? Aprah lantas menggeleng lalu memanyunkan bibir. Oke deh, yang penting Aprah makan mie chili pepper. Kamu kenapa sih nyuruh Aisyah ngikut sama Mupri? Kasihan adik kamu itu mau refreshing. Ibra memperhatikan Aprah yang tengah melilit-lilit kerudung panjangnya, tetap menutupi punggung dan dada namun nampak modis. Aprah tuh kasihan sama Mupri. Dia murung akhir-akhir ini. Ya mungkin karena itu Mas. Jadi ya, kan Aisyah bawanya positif mulu. Ya udah, Aprah suruhlah Aisyah ngikut. Lagian Mupri juga selalu banyak ketawa kalau lagi sama Aisyah. Gak apa-apa sekali-kali biar dia ngelupain semua masalahnya juga. Ibra mengangguk, lalu menepuk pahanya 2 kali sebelum berdiri dan melapisi kaos putih pendeknya dengan kemeja biru hitam kotak-kotak. Seperti biasa, ia juga tak mengancingkan kemejanya. Kamu tahu bahwa semua yang menjadi milik kita akan selalu kita dapatkan apapun itu jalannya. Maksudnya Mas, bukannya Allah punya cara sendiri untuk mempersatukan hamba-hambanya? Mas, kamu kasih tahu Mupri, dia harus bangkit. Jangan terus kayak gini. Ini ujian, Mupri akan mendapatkan yang lebih baik setelahnya. Baik orang lain atau malah Anissa dengan versi lebih solihah. Aku tahu mungkin ini kejam, tapi ini karena buat dia. Aku akan banyak ceramahin dia dan larang ini itu kalau dia cerita dari awal sama aku. Aku kalau ada di posisi Anissa gak akan sudi buat suka sama Mupri. Iya Mas, Aprah juga setuju banget kalau dia salah. Tapi gimana? Mungkin ini ujiannya, biar dia belajar Mas. Ini pengalaman pertamanya. Ibra tentu baru tahu tentang Mupri akhir-akhir ini. Saat dia pulang dari kondangan Anissa dan menemukan Mupri sering merenung sendirian karenanya. Aprah juga baru bercerita karena Aprah sebenarnya takut terlalu masuk ke ranah privasi Mupri kala itu. Anissa waktu itu bilang sama aku kalau dia bahagia sama suaminya saat ini. Dan dia harap Mupri juga bisa bahagia dan lebih bahagia setelah ia menghilang. Anissa nggak tahu kalau Mupri memperlakukan dia berbeda. Dan Mupri nggak tahu kalau dirinya suka sama Anissa. Bukannya ini pelik Mas. Aku mau meloloskan pun malah takut dianggap ikut campur. Ya udah sekarang kita pergi nyari mie dulu. Mas, ya cium. Hah? Muah. Aprah akhirnya kabur setelah mencuri 1 ciuman di bibir sang suami.